Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam, minggu pertama dan minggu ketiga, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Dalam acara Live Talk with Oki, kita akan banyak mengangkat topik-topik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi topiknya sangat bervariasi, mencakup kesehatan holistik, yaitu kesehatan fisik, emosi, mental, spiritual, kemudian pengembangan pribadi, dan kemudian masalah hukum, dan masalah lain-lain lagi. Ya, jadi sangat bervariasi. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu apa untung dan ruginya ikut teks amnesti jilid 2. Dan sudah bersama dengan saya seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sahabat saya pernah dulu satu kantor ya di Arthur Andersen. Beliau adalah Bapak Ricky Hasibuan. Tetapi sebelum kita menyapa beliau, saya ingin teman-teman semua sahabat pembelajar di sini follow dulu Instagram dari Indonesia_belajar.id, juga fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Dan jangan lupa ikuti juga sosial media saya, Idayanti Sugiro. Nah, baiklah, kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ricky. Apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat malam, Ibu Oki. Salam hangat selalu rekan sekerja tahun 1992. 92 saya keluar waktu itu ya, Pak Ricky ya. Kita satu kantor ya, Bu Oki ya. Iya, nah sekarang Pak Ricky sudah terus ya naik di karirnya sebagai konsultan pajak, juga sebagai advokat. Saya malah pindah haluan, yaitu ke kesehatan holistik, life coach, dan juga kemudian life planner. Nah, Pak Ricky, pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa untung ruginya ikut teks amnesti jilid 2. Nah, kalau singkatnya aja nih, untung atau rugi? Berat kemana nih Pak Ricky? Kalau bicara untung rugi, cost benefit, mungkin sederhana saya bilang harusnya sih untung ya. Untung ya. Jadi kita mengajak dari segi tarifnya juga untung. Ya. Untuk kalau ada masalah ya, ada yang belum diungkapkan, bisa mengikuti teks amnesti jilid 2. Nah, pada hari ini Pak Ricky ngapain aja nih dari pagi? Agak sibuk. Pak, hari ini ada 2 meeting. Terakhir saya meeting tapi di luar kota, di daerah Hambalang, Bogor. Kebetulan ada salah seorang klien yang memang mau membuka lapangan golf di daerah Raya Babakan ya. Jadi ikut di sana hanya untuk mendiskusikan kira-kira struktur yang baik seperti apa, sehingga modal besar yang ditanamkan tidak sia-sia dan bisa tepat guna. Tepat guna. Nah, jadi tadi agak buru-buru sih, kebetulan hujan gede juga ya di jalan, jadi nggak bisa lihat lapangannya. Sekarang Bapak masih ada di kantor nih Pak ya? Di kantor, sebetulnya selain sebagai partner, juga saya merangkap sebagai juru kunci, Bu Oki. Oh, jadi kalau udah staf kosong, paling saya ditemani sama staf yang bagian kunci. Jadi kalau kebetulan dia mau pulang duluan ya nggak apa-apa. Saya yang kunci sama driver saya, gitu Bu Oki. Waduh, jadi bernostalgia dulu kita kala masih jadi staf ya Pak Ricky. Kalau nggak pulang malam rasanya nggak afdol gitu ya. Selain pengen lemburnya juga supaya naik pangkatnya cepet gitu ya Pak Ricky. Kira-kira ya. Juga dapat OPE-nya dulu. OPE-nya dulu ya. Baik Pak Ricky, silahkan kalau ada yang mau dipaparkan ya, atau mungkin Pak Ricky mau tanya jawab dulu dengan sahabat pembelajar yang ada di sini, juga silahkan. Iya, sedikit mungkin perkenalan Bu Oki, izin ya, saya mulai, nanti kita bisa interaktif boleh di dalam saat dimana saya memberikan paparan, yang saya rasa kalau terus-menerus saya yang bicara nanti khawatirnya bosen. Ya boleh sih diinterupsi tentunya dengan izin Bu Oki nanti.
Iya. Dan kalau teman-teman yang ada di sini ya, saya mengajak teman-teman jika ada yang mau bertanya, langsung raise hand ya. Lebih baik pertanyaannya diungkapkan langsung sih, rasanya lebih cepat, lebih Ya, pas juga ya. Jadi pertanyaannya juga akan dapat lebih mudah dimengerti. Begitu ya Pak Riki ya. betul. Karena saya tidak bisa memetakan pemahaman dari masing-masing yang hadir. Apakah sudah advance, apakah memang mau lebih dalam lagi bertanya, atau ada kasus yang terkait langsung dengan kesehariannya sebagai individu wajib pajak orang pribadi, atau sebagai pengurus, atau sebagai pemilik usaha. Silakan saja. Iya. Nah, ngomong-ngomong kalau tax amnesty ya, kalau saya nggak salah di pemerintahan Jokowi ini adalah yang kedua ya Pak ya. Betul, betul. Tapi kalau dari awal dulu ini yang keempat ya kalau nggak salah. Ini yang kelima. Oh ini yang kelima. Karena kita pernah lakukan zaman sebelum Orde Baru, pernah ada juga tahun 66 pertama. Iya. Jadi namanya beda-beda Bu Oki. Nah silahkan apakah mau di share screen untuk pemaparannya? Boleh, bisa dibantu sama Ibu Mas Dio ya, silahkan. Terima kasih Bu Oki. Rekan-rekan yang hadir, selamat malam. Saya Riki. Memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Oki bahwa profesi saya sebetulnya background-nya adalah akuntansi. Saya ambil spesialisasi di perpajakan, sehingga saya berkarir sebagai konsultan pajak. Dan saya melihat bahwa akuntansi pajak itu juga terkait dengan hukum, maka saya juga mengambil kuliah hukum, sehingga saya rangkum menjadi keilmuan yang sama, selain core-nya tetap perpajakan dan akuntansi, walaupun saya tidak berpraktek sebagai akuntan publik, tetapi saya anggota Ikatan Akuntan Indonesia, dan saya juga anggota dari ADI, Pradi yang Soho. Saya saat sekarang usia 56, married dengan 2 anak, dan istri saya seperti yang tadi Ibu Oki sampaikan, kami ketemu di tempat kerja yang sama, karena sebagai konsultan biasanya datang pagi sebelum matahari terbit, pulang biasanya sudah matahari terbenam. Jadi kenalnya itu lagi, sehingga saya ketemu jodoh di kantor. Nah, karena bidangnya sama, saya pikir ada baiknya kalau switch karir. Nah, sehingga beliau sekarang tidak lagi berkecimpung di pajak, tetapi sebagai financial controller di satu perusahaan internasional, Nike internasional yang berkantor di gedung BEJ, Tower 1. Ya, saya bersyukur, sangat berterima kasih, Tuhan begitu baik pada kami. Saya dikaruniai 2 anak laki-laki, dua-duanya, selisih mereka 20 bulan. Nah, karena COVID, mereka sementara kuliahnya online. Mudah-mudahan sesudah pandemi ini mereka bisa kuliah tatap muka. Itu sedikit dari saya. Nah, kita mulai dengan topik kita. Mungkin kalau di dalam pembahasan nanti ada yang dirasa mau tanya, silakan saja langsung, supaya nggak terlalu sangat teknikal. Karena bagi saya lebih baik saya menjawab sesuai yang Bapak inginkan saya jawab, atau Ibu inginkan saya jawab, dan nanti follow up-nya bagaimana. Oke, kita mulai ya, apa yang disebut dengan program pemerintah. Ini program benar-benar hanya berlaku untuk 6 bulan. Jadi awalnya adalah 1 Januari 2022, dan nanti berakhir 30 Juni 2022. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya, kita akan lihat apakah akan ada yang disebut dengan law enforcement
atau official assessment, tergantung nanti. Tapi biasanya sesudah pemerintah memberlakukan suatu program yang sifatnya nasional, evaluasinya adalah tingkat kepatuhan. Apakah makin patuh atau tidak patuh? Kalau tidak patuh, pasti ya akan ada pendekatan yang lebih tegas lagi. Ya, kita tidak bisa mengatakan jangan saya, not me lah, tapi ya kita harus bersiap-siap. Oke, tolong bantu slide berikutnya, Ibu. Nah, jadi topik yang dibahas adalah program pengungkapan sukarela atau PPS, bahasa Inggrisnya adalah Voluntary Disclosure Program, terus macam kondisinya, manfaat program, konsekuensi program, gambaran umum, penjelasan gambaran umum mengenai pengungkapan harta. Ada beberapa slide di belakang yang sifatnya adalah detail mengenai formulir, tapi saya rasa nggak usah dibahas lah, karena itu kerjaan nanti konsultan atau kerjaan Bapak Ibu yang mau membaca lebih jauh bagaimana mengisinya. Slide berikutnya, silakan. Next. Nah, kita sebutnya program pengungkapan sukarela. Ini udah ada peraturan Menteri Keuangannya. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang disebut dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Saat sebelum undang-undang ini diundangkan, pajak itu mengenal 3 jenis undang-undang. Ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ada juga Undang-Undang Pajak Penghasilan, kemudian ada Undang-Undang PPN. Nah, kalau untuk hukum acaranya, itu disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Itu hukum acaranya. Nah, untuk hukum materinya, itu yang disebut dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, tidak dipisah-pisahkan lagi mana yang hukum acara, mana yang hukum materi, digabung. Makanya sebutannya adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yang di dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai topik kita hari ini, yang disebut program pengungkapan sukarela. Orang lebih mengenal ini dengan teks amnesti jilid 2. Sebetulnya bukan teks amnesti jilid 2 sih, tetapi untuk memudahkan saja, lebih dikenal dan banyak disebut sebagai TA2. Tapi sebetulnya jauh dari teks amnesti. Ini bukan teks amnesti, karena kalau teks amnesti berarti ada pengampunan yang sifatnya proteksi. Ini bukan. Kadarnya sedikit di bawah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Karena kalau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 khusus mengatur mengenai pengampunan pajak. Berdiri sendiri undang-undangnya. Pajak itu hanya boleh diatur dengan undang-undang. Nah, untuk yang jilid 2 ini tidak diatur khusus dengan undang-undang, tetapi menjadi bagian di dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Dan turunan dari aturan mengenai program pengungkapan sukarela ada di PMK 196. Nanti detailnya bisa dilihat, kalau rajin itu bisa di-print, kurang lebih halamannya ada 178. Kalau suka baca 178 halaman nanti, bukunya lumayan tebal sih. Mendingan nggak usah baca lah, pusing sendiri. Oke, next slide. Berikutnya Ibu. Nah, ini disebut apa nih? Program pengungkapan sukarela. Jadi pemberian kesempatan kepada wajib pajak. Nah, kalau dibilang wajib pajak, tentunya kan ada wajib pajak orang pribadi dan ada wajib pajak badan. Ada 2 itu ya. Nah, sebetulnya ada wajib pajak yang lain, wajib pajak luar negeri. Tapi di sini nanti akan ditekankan bedanya wajib pajak mana nih. Nah, mengungkap
melaporkan, mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Oke, sekarang kita lihat kenapa sih kok ada program ini. Saya singkat aja ya, PPS. Kenapa ada PPS? Tujuannya apa sih? Tujuannya pasti harta. Jadi kalau kita lihat segalanya tujuannya adalah harta. Karena yang dipajaki oleh negara dengan undang-undang itu adalah penghasilan. Penghasilan kalau diakumulasi jadi harta. Ya saya coba bacakan ya arti dari harta. Nah, berdasarkan penjelasan, harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis. Jadi dia adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis. Berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebayang nggak? Luas banget artinya ya. Segala sesuatu tuh kalau kita punya sebagai manusia harta, ya harta. Handphone juga harta, saham harta, hibah harta, semua harta. Jadi harta itu adalah akumulasi. Akumulasi itu kan bahasa akuntansi ya. Tapi sebetulnya akumulasi itu adalah pertambahan. Accumulated, pertambahan kemampuan ekonomis. Nah, kemampuan ekonomis itu apa sih artinya? Kemampuan ekonomis itu artinya penghasilan. Apakah setiap penghasilan objek pajak? Jawabannya ya. Tapi nanti ada kecualinya. Nah, kita tidak ke sana dulu. Tapi saya mau menekankan yang menjadi objek utama dari program ini adalah harta. Nah, macam-macam harta nanti kita akan bisa sebutkan ya. Tapi kita jangan lupa, yang jadi objek adalah harta, bukan hutang. Jadi kalau hutang nggak perlu diungkap. Kalau hutang diungkap kan nggak ada objeknya ya. Jadi yang diungkap adalah hartanya. Oke, next slide. Boleh bantu, Bu? Nah, kondisinya ada dua nih. Jadi ada kondisi 1, ada kondisi 2. Apa yang bedakan ya? Nah, kondisi 1 itu untuk situasi di mana mereka ikut program Teks Amnesti Jilid 1. Nah, ini kondisi 1. Jadi kondisi 1 adalah mereka yang sudah pernah ikut, orang pribadi dan badan. Nah, sebutannya adalah peserta TA. OP itu orang pribadi atau badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan harta. Dulu disebutnya surat pernyataan harta. Kalau sekarang disebutnya SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, jadi kalau dulu terminologinya pernyataan, kalau sekarang terminologinya pengungkapan. Nah, kondisi 1 adalah peserta TA. Kalau bukan peserta TA, ya masuknya nanti ke kondisi 2 berarti ya. Kondisi 1 adalah peserta TA yang belum mengungkapkan hartanya untuk periode harta yang diperoleh dari tahun 1985 sampai 2015. Karena waktu itu kan kita jangka waktunya sampai 2015. Nah, sekarang kondisi 2. Kondisi 2 adalah wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan. Tahun pajak 2016 sampai 2020. Nah, jadi kondisi 2 adalah orang pribadi. Kemana badannya? Oh, ternyata badan nggak boleh. Jadi, saya sampaikan, yang hanya boleh ikut Teks Amnesti Jilid 2 adalah orang pribadi. Kalau badan kondisinya harus kondisi 1. Kebijakannya gimana? Kebijakan 2 gimana nanti kita lihat. Jadi, nah sekarang ini kantor pajak sudah sangat gampang ya memperoleh data kita. Terbuka sekali. Jadi sharing lah. Ada salah satu klien saya lupa nih
melaporkan sahamnya. Dia tidak ikut tax amnesty. Orang pribadi, ketahuannya dari mana? Kantor pajak melihat data dari Kementerian Hukum dan HAM. Dapat deh laporan. Pribadi ini ternyata tidak melaporkan hartanya 27 miliar. Dia hanya melaporkan 500 juta. Ya kemana selisihnya 26 miliar 500 juta? Lupa. Nah, padahal itu hibah. Hibah kan harusnya bukan objek pajak. Nah, tetapi karena ditemukan waktu itu tahun 2019, nah dikenakanlah dia dengan tarif 30% sama sanksi. Nah, jadi kalau kita lihat di bawah, data-data yang ada di perpajakan itu sudah sangat banyak sekali. Data di dalam negeri banyak, notaris wajib memberitahukan data. Showroom mobil mewah wajib. Terus bank wajib. Lawyer juga kita wajib untuk transaksi-transaksi jumlah tertentu pembayarannya. Konsultan pajak udah pasti wajib, karena kami konsultan pajak ada laporan tahunan untuk memberitahu klien apa yang kita tangani. Jadi pertukaran data yang pertama itu adalah pertukaran data dari lintas negara. Nah, lintas negara ini sudah banyak sekali nih. Ada sekitar 58 ya negara di dunia yang bekerja sama dengan Indonesia. Jadi kantor pajak udah dapat nih datanya, ada terus data perpajakan dari ILAP, informasi laporan analisa dan pengaduan, ya, ILAP ya. Terus wajib pajak belum mengungkapkan seluruh aset. Nah, boleh nanti kita ikut program ini. Jadi kalau ada data yang kebetulan dari exchange information masih berupa SP2DK atau surat permintaan data dan keterangan, nah kita masih boleh. Nah, nanti kita bicara lebih banyak lagi. Oke, next slide. Berikutnya, nah sebetulnya tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan, compliance, jadi voluntary compliance, wajib pajak. Asasnya kesederhanaan, kepastian hukum, dan manfaat. Ya sebetulnya ini tujuan dari hukum sendiri sih. Hukum kan tujuannya adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tapi di sini tidak dicantumkan keadilan. Kenapa? Karena pajak itu keadilannya relatif. Kenapa relatif? Karena berjuangnya nanti kalau keadilan harusnya di pengadilan pajak. Kalau institusi atau otoritas pajak itu tidak bisa kita mintakan keadilan karena mereka pelaksana undang-undang. Kenapa? Mereka hanya melaksanakan aja apa yang tertulis. Jadi kalau kita diskusi dengan Fiskus, nggak bisa tuh kita minta diskresi. Pak, minta kebijakan dong. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang tertulis itu yang dilakukan. Mereka adalah pelaksana undang-undang. Kalaupun mau minta kebijakan dalam tanda kutip, harus dengan argumentasi yang kuat dan supporting dokumen yang valid. Kalau minta kebijakan dalam tanda kutip belas kasihan, pasti nggak jalan. Pasti nggak jalan ya. Jadi asasnya adalah kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oke, next. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ini ada kebijakan 1, ada kebijakan 2. Nah, kebijakan 1 apa? Kebijakan 2 apa? Nah, kita lihat deh. Kebijakan 1 adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Nah, yang tadi yang saya sempat sebut di depan ya. Kebijakan 1 itu untuk mereka-mereka peserta tax amnesty. Nah, tadi Ibu Oki sudah pernah bilang bahwa di pemerintahan Pak Jokowi pernah ada juga tax amnesty. Betul. Itu nama undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 11 tentang pengampunan pajak. Berlakunya dari mulai 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Nah, itu peserta yang mengikuti
Tax amnesty adalah orang pribadi dan badan. Jadi kebijakan 1 adalah untuk peserta wajib pajak orang pribadi dan badan. Nah, basis pengungkapannya itu hanya harta yang diperoleh sebelum 2015 yang belum diungkap. Jadi kita harus paham nih, kalau kita masuk di badan, itu kita nggak bisa ikut kebijakan 2 yang warna biru. Nah, jadi kita harusnya kebijakan 1. Tapi kalau mau badan, untuk program pengungkapan sukarela atau PPS, ini tidak bisa jalan. Ya, tarifnya juga macam-macam nih. Ada 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, 6% untuk repatriasi luar negeri dan aset dalam negeri yang diinvestasikan di surat berharga atau hilirisasi atau energi terbarukan, green energy. Nah, ini untuk kebijakan 1. Pak Riki, ya, boleh nggak diperjelas misalnya tadi ya, yang tarif-tarif 11, 8% dan 6% beserta contoh-contohnya? Bisa, contoh nih, misalnya kita di luar negeri nih, lupa nih, ada rekening kita di UOB Bank, Singapura, belum dilaporkan. Nah, boleh itu jadi masuk ke kriteria untuk dilaporkan. Kalau kita sebagai pribadi, nanti masuk ke kebijakan 2. Tapi kalau kita sebagai badan, nah tentunya kita tahu ini rekening kapan dilaporkan. Apakah dilaporkannya di 2015 sudah? Kalau belum ya kita cut off-nya di 2015. Atau kita punya aset, perusahaan punya aset di dalam negeri yang belum dilaporkan, tanah lah. Nah, kadang kan kita suka pakai nomini ya, nama-nama orang gitu. Padahal nama orang itu hanya sebagai fronting, bukan pemilik sebenarnya. Nah, kita bisa laporkan. Nah, itu ada tarifnya sendiri. Kalau dulu tarifnya masih murah, 2, 3, 5. 2%, 3%, 5%. Kalau luar negeri, ya double lah ya. 4, 6, 10. Tapi sekarang lebih tinggi nih. Nah, ini kebijakan 1. Dan kebijakan 2, itu hanya boleh pesertanya adalah orang pribadi. Jadi badan nggak bisa lagi nih. Jadi badan dianggap udah harusnya sebagai wajib pajak yang patuh. Tidak lagi boleh ikutan untuk kebijakan 2. Badan hanya boleh mengungkapkan harta yang belum terungkap apabila memang sampai dengan tahun pajak 31 Desember 2015. Nah, kalau ternyata dia belum diungkap badan, tapi sesudah 31 Desember 2015, mereka nggak bisa ikut. Badan itu nggak bisa ikut. Badan itu bukan berarti PT ya. Persekutuan juga badan, firma juga badan, sesuatu yang sifatnya kolektif juga badan. Jadi badan itu nggak bisa semata-mata diasosiasikan sebagai PT, bukan. CV juga. Sederhananya adalah badan adalah yang bukan orang pribadi. Nah, gitu. Ya bedanya di situ aja. Kalau orang pribadi adalah pribadi Ibu Oki, itu orang pribadi. Pribadi Riki adalah pribadi. Tetapi kalau pribadi Bu Oki dan pribadi Riki bergabung, itu namanya badan. Nah, bukan lagi orang pribadi. Kalau orang pribadi berarti single person. Hanya one person, singular. Oke, nah kebijakan 1 contohnya misalnya harta di luar negeri, selalu saya konotasikan harta ya, bukan hutang. Karena kalau hutang untuk apa diungkap? Harta di luar negeri yang belum dilapor atau di dalam negeri. Ketahuan nggak sih? Aduh, pasti ketahuan lah. Cuman masalah waktu aja. Pasti ketahuan. Cuma kita deg-degan aja ketahuannya kapan gitu. Kenapa deg-degan? Karena klien saya ketahuan juga tuh untuk kepemilikan rekening di Australia. Ketahuan juga. Ada laporan dari Australia, apa sih, Queen's Bank of Australia gitu, ketahuan juga sih.
ya pilihannya dia harus ikut kebijakan 2 karena orang pribadi. Ya bayar aja deh. Bayarnya berapa ya? Nah, kalau untuk kebijakan 2 yang warna biru itu bayarnya 14%. Dari luar negeri repatriasi 14%. Tapi kalau hanya deklarasi 18%. Nah, sedikit saya sampaikan beda deklarasi dan repatriasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Kalau deklarasi itu hanya declare atau ungkap, lapor deh, declare, I declare. Nah, itu deklarasi. Tapi kalau repatriasi, tentunya sesudah dia declare, dia repatriate. Artinya harta itu ditarik ke Indonesia. Lah kalau hartanya adalah immovable good artinya kan harta tidak bergerak. Bagaimana nariknya? Ya nggak bisa lah. Masa kita gotong-gotong bangunan apartemen, nggak mungkin. Jadi yang kita laporkan adalah nilai perolehan apartemen, bangunan, dan lainnya di luar negeri. Nah, kita masuk ke kelompok deklarasi, tentunya tarifnya lebih tinggi. Selisihnya lumayan, kalau untuk kebijakan 2 adalah 4%. Tapi kalau untuk kebijakan 1, selisihnya 3%. Oh ya, dan memang kebijakan ini bersifatnya sementara ya. Tadi saya sudah jelaskan berakhirnya nanti 30 Juni 2022. Nah, apakah bisa dilanjutkan lagi? Ya enggak lah ya. Kalau dilanjutkan lagi nanti membuat kita menjadi manja. Jadi nggak akan sadar bahwa pajak itu pasti ya. Saya sampaikan lah, ada wise man lah yang gambarnya juga kita lihat di dolar Amerika itu, yang $100 pecahan. Kalau kita sering pegang uang pecahan $100 Amerika kan ada namanya Benjamin Franklin ya. Jadi yang bilang tuh bahwa yang pasti di dunia ini hanya debt and tax. The only certain things in this world is tax and debt. Jadi hanya 2 itu aja. Dimanapun kita berada, kita pasti meninggal lah, hanya beda waktu. Tapi ternyata dimanapun kita berada, pasti ada pajak lah, nggak mungkin nggak ada pajak. Kalau yang dibilang heaven country, udah nggak ada lah itu. Udah pasti nggak ada lah. Karena kalau heaven country beneran ya, kayak Singapura pernah mau dikategorikan 5 tahun yang lalu sebagai heaven country. Dianya yang nggak mau Singapura. Karena begitu masuk ke terminologi sebagai negara dengan predikat heaven country, itu dimusuhin semua orang dunia lah. Kan berarti tempat penyimpanan penggelapan pajak. Jadi makin sedikit lah. Kalau kita mau simpan BVI atau Cayman, artinya udah harus mikir-mikir lah ya. Karena nanti ada skandal lagi, Panama Papers lah, atau segala macam. Oke. Di sini ada pertanyaan nih Pak Riki. Oh, boleh. Deposito di bank sudah kena pajak, apakah perlu untuk dilaporkan lagi dari Ibu Kani ya? Singkat saya jawab, Bu. Kalau memang belum dilaporkan, harus. Jadi beda, Bu, antara yang sudah dipajakin di bank dengan yang dilaporkan beda. Nah, kembali lagi ke terminologi awal ya, mengenai harta. Nah, kita bicara ini kan harta nih, Bu. Harta itu adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis. Nah, Ibu punya deposito di bank, pokoknya 100. Pokoknya aja belum dilaporin. Nah, tapi kan nanti akan bertambah itu, bukan cuma pokok. Ibu pasti dapat bunga kan? Nah, di bank kan bunganya udah dipotong pajak, sifatnya final. Selesai. Tetapi kalau Ibu belum pernah melaporkan deposito itu, dan pada suatu saat tertentu di kemudian hari diketahui, nah itu dianggap penghasilan. Nah, nanti kalau depositanya besar-besar, misalnya dikatakan di atas 5 miliar, ya tarif kita tertinggi sekarang udah jadi 35%, Bu. Bukan lagi 30. Nanti pemerintah boleh memajakinnya. Sepanjang diketemukan, pasti dipajakin bahwa itu adalah penghasilan yang belum dilaporkan. Jadi kita tidak bisa berdalih dengan pemahaman, kan deposito udah dipajakin, betul. Tetapi atas substansinya kan belum pernah dilaporkan. Kecuali Ibu bilang bahwa depositonya adalah perpindahan dari misalnya
Ibu jual aset, contoh nih tanah dan bangunan, ketemu nilainya 100, 100-nya ditaruh di deposito. Depositonya nggak dilaporin, nggak apa-apa juga, karena atas tanah dan bangunannya kan sudah pernah dilaporin. Gitu. Jadi nggak mungkin dikenakan lagi. Tetapi Ibu laporkan saja, misalnya ada deposito, sumbernya dari mana tadinya. Kurang lebih begitu jawabannya ya. Apakah cukup? Jadi jawaban singkat saya harus dilaporkan. Iya. Apakah menjawab, Ibu? Kalau belum boleh di chat lagi ya. Nah, Pak Riki, ini aji mumpung nih saya nih ya, karena kebetulan saya juga di asuransi ya, pengen tahu nih Pak, kalau kita mengambil asuransi dari Singapura misalnya gitu ya, mengambil asuransi jiwa dari Singapura, dilaporkannya apanya Pak? Kalau Ibu Oki punya asuransi dari Singapura. Ya, misalnya asuransi jiwa gitu ya, kan ada premi yang kita bayarkan gitu ya. Iya. Nah, itu yang dilaporkan jumlah preminya atau bagaimana? Tentunya kan pada saat nanti ada tebusan ya asuransi, itu di suatu saat kemudian hari, itu terjadi kan karena adanya premi yang dibayar. Nah, preminya harusnya kan dibayar karena kita punya penghasilan yang sudah dilaporkan di Indonesia. Nah, kita Ya. laporkan saja UP-nya berapa, misalnya, karena UP kan tergantung dengan banyaknya premi dan mungkin bisa tetap bisa berubah tergantung umur ya. Nah, Iya, itu tapi misalnya aja gampang, 1 miliar ya, atau di dalam Singapura dolar misalnya berapa ya. gitu ya, kira-kira setara dengan 1 miliar gitu. Nah, itu pada saat preminya kita membayar terus setiap tahun gitu, itu nggak ada masalah. Tetapi begitu dia terjadi sesuatu dan kemudian kembali ke Indonesia karena orangnya meninggal gitu, kan kemudian apa namanya UP-nya kemudian masuk ke rekening di Indonesia, saat itulah baru dipajaki ya Pak ya. Jadi saat ini tidak perlu ada yang diungkapkan. Iya. Kalau UP asuransi karena jiwa, tentunya kan nanti penerimanya ahli waris. Ya. Nah, kita masuk kategori sebagai investasi atau tebusan karena klaim kematian. Nah, kalau klaim kematian kan tentunya udah ditulis ahli warisnya siapa kan gitu. Nah, Ya. sepanjang ahli warisnya adalah mempunyai hubungan langsung ya antara pemegang polis dan penerima manfaat sebagai anak dan orang tua atau kebalikannya, harusnya bukan objek pajak. Jadi kita boleh tetap lapor saja gitu, tetap lapor. Tidak masalah. Kalau bagi saya ya, sebetulnya laporan pajak itu adalah suatu komitmen tertulis antara wajib pajak sebagai warga negara dengan negara gitu. Di dalam kita membuat laporan, itu selalu ada pernyataan. Kita suka lupa gitu, bahwa di depan halaman utama itu bagian bawah sebelum tanda tangan, itu ada pernyataan, dengan ini saya menyatakan bla 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 bahwa yang diungkap adalah benar, jelas dan terang, dan apabila itu pernyataan binding agreement antara wajib pajak sebagai warga negara dengan negara. Jadi kita nggak boleh asal lapor atau asal isi, ya mendingan agak lebih serius sedikit lah isinya, dan terbuka ruang kok kalau isian kita itu salah, sepanjang belum diperiksa kita boleh betulin, nggak masalah. Pembetulan boleh sampai 5 tahun, ya, pembetulan boleh berkali-kali kok, nggak apa-apa juga. Jadi isilah yang benar, kalau memang salah isiannya pembetulan, dan pembetulan bukan sesuatu yang sifatnya pantangan. Silakan saja. Oke, saya lanjut dulu untuk manfaat nih. Next. Nah, ini kebijakan 1 manfaatnya nih. Tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Sanksinya apa sih? Nah, saya nggak tulis di sini sanksinya ya, karena banyak banget. Sanksinya adalah
undang-undang yang lama sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu tarif tertinggi kan 30% untuk orang pribadi. Nah, kalau saya bicara orang pribadi, sanksinya adalah 30% plus tarif ya, plus sanksi 200%. Kebayang nggak kalau kita kurang ungkap ya? Terus anggaplah harta kita 100, saya gunakan angka 100 biar mudah. Nah, ternyata kalau dikenakan tarif orang pribadi tertinggi adalah 30%, terus atas 30%-nya dikenakan lagi tarif 200%, berarti kan 30 kali 2, 60. Nah, berarti atas 30 ditambah 60, 90%. Berarti atas harta kita yang 100, kita tuh dikenakan kewajiban oleh negara 90. Berarti tinggal 10 harta kita. Kacau nggak? Ya, mendingan sih lakukan aja. Nah, ini makanya manfaat nih. Tidak dikenakan sanksi kalau kebijakan satu, kalau ketahuan ya. Nah, data ya biasalah. Data tidak dipakai untuk dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana. Yang kita takutkan sebetulnya pidana perpajakan, karena pidana perpajakan itu rentetannya kemana-mana. Nah, ini kebijakan satu. Dan kebijakan dua, itu apabila kecuali ditemukan harta kurang diungkap, tidak ditertibkan ketetapan. Nah, ini juga melindungi kita nih. Jadi kalau kita sudah lapor, ya kita tidak dikenakan. Ini ada pertanyaan, apakah saya jawab dulu gitu dari Mungkin diselesaikan dulu sampai bawah, kemudian baru saya bacakan ya. Oke. Saya lanjut ya. Saya nggak akan lama di formulir-formulir. Nah, jadi saya coba cepat di poinnya saja sambil kita diskusi. Oke, ini manfaat ya. Terus konsekuensi ini. Coba next-nya. Konsekuensi ya, akibat. Nah, apabila nih, di sini dikatakan nih, bagi peserta teks amnesti, ya berarti ini kan bagi mereka yang sudah ikut teks amnesti, yang sampai PPS berakhir masih terdapat harta yang belum dilapor dalam surat pernyataan harta pada saat mengikuti teks amnesti. Ini berarti orang yang atau badan yang dulu nih, yang ikut kebijakan satu ya. Nah, DJP menemukan harta lainnya sampai dengan tahun 2015. Nah, itu masuk kategori harta baru yang kurang atau belum diungkap saat TA. Nah, tarifnya adalah PP 36 2017. Tarifnya adalah 30% kali harta baru ditambah sanksi. Tadi yang saya katakan sanksinya berapa? 200%. Jadi atas harta yang 100 nilainya, apabila ketangkap, itu tinggal 10 nilainya. Karena diminta negara 90. Nah, ini contohnya nih, PPh final harta bersih. Jadi kalau badan 25%. Kalau orang pribadi, loh orang pribadi kan harusnya berjenjang dong tarifnya. Ada 5, ada 15, ada 25, ada 30. Nggak dipakai lagi tarif-tarif berjenjangnya. Yang dipakai adalah tarif tertinggi, 30. Sehingga kalau saya katakan yang diketahui adalah 100, nah kena ada itu 30% atas 100, 30. Udah itu dibutir duanya ditambahin lagi sanksi 200%. Jadi gimana coba? Udah kena 30, dari 30-nya kena lagi 200%. Jadi 90 lah. Habis. Nah, itu kalau orang pribadi. Tapi kalau badan 25%. Kenapa 25%? Karena tarif yang berlaku saat itu. Saat itu tarif tertinggi 25%. Tapi sekarang kan tarif tertinggi untuk badan 22%. Nah, kalau orang pribadi tertentu nih UMKM 12,5. Oke, ini konsekuensi ya. Ini kebijakan satu. Kebijakan satu adalah mereka yang sudah pernah ikut TA. Apabila diketemukan lagi
sampai dengan berakhir nih. Nah, jadi kita akan nggak tenang nih hidupnya nih kalau sampai diketemukan lagi, dan ternyata Iya. memang pemerintah udah punya data, tinggal nyodorin aja, benar nggak nih, udah punya data kok. Ini yang ditunggu, Oke. Pak dan Riki, iya. boleh ditanya ya sekarang ya, ini sehubungan dengan TA1. Kalau di TA1 sudah declare, lalu tahun 2017 aset tersebut sudah dijual, Iya. tapi lupa dilaporkan. Nah, itu bagaimana ya? Apakah cukup dengan pembetulan SPT? Di dalam ketentuan yang lalu, itu kan ada kewajiban holding period 3 tahun. Ini juga sama juga nih, nanti kita ada ketentuan holding period 5 tahun kalau nggak salah. Nah, kalau contohnya adalah di 2017 dijual, sepanjang itu masih dijualnya di dalam negeri, dan bisa dibuktikan bahwa itu peralihan dari harta yang sudah diungkap, kita cukup pembetulan SPT. Jadi tidak lagi mengungkap bahwa ini objek baru yang akan dilaporkan. Tidak perlu. Tapi kita harus yakinkan bahwa ini adalah mutasi atau perubahan bentuk dari suatu aset tertentu yang sifatnya misalnya tanah dan bangunan menjadi berubah bentuk atau reklas lah di dalam akuntansi menjadi cash, atau mungkin juga bukan cash, menjadi saham atau menjadi logam mulia, boleh-boleh aja. Kalau memang itu belum dilaporkan, ya kita pembetulan. Mulai dari mana pembetulannya? Ya mundur dari saat transaksi itu kita lupa laporkan. Tetapi kalau kita laporkan, kita itu nggak entitled untuk ikut program pengungkapan sukarela lagi. Nggak entitled. Nah, yang entitled adalah mereka yang belum membetulkan. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK 196 ini, pembetulan itu tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan berarti kita tidak masuk ke kriteria sebagai peserta tax amnesty. Gitu. Karena kalau pembetulan itu dilakukan, berarti akan merubah saldo dari laporan SPT tahun 2020 yang menjadi dasar untuk ikut serta program PPS. Karena ini yang dilihatkan adalah laporan SPT tahun 2020. Nah, itu jawabannya, Bu. Kalau misalnya memang rasa-rasanya sudah tidak ada lagi harta yang ikut TA dan lupa dilaporkan, pembetulan aja, nggak masalah. Oke. Dan uang hasil penjualannya sebaiknya dideklar di TA2? Itu enggak ya akhirnya ya, Pak? Enggak. Kalau udah pembetulan, kita nggak lagi entitled ikut TA2. Ya. Nah, kalau yang ikut TA adalah mereka yang tidak melakukan pembetulan, karena nanti TA2 nggak dikonsider pembetulannya. Gitu. Oke, ada lagi yang bertanya, jika orang pribadi tidak pernah ikut tax amnesty, ya berarti kalau gitu yang kedua ya, tetapi ada harta perolehan tahun 2015 ke bawah yang belum dilaporkan. Jadi waktu itu nggak ikut, tapi ternyata ada yang belum dilaporkan. Apakah bisa ikut PPS kebijakan 1 atau harus ikut? Ikut kebijakan 2 lah. Karena kan kebijakan 1-nya udah selesai. Kebijakan 1 kan untuk orang pribadi yang statusnya pernah ikut TA. Tetapi kalau tidak ikut TA, klasifikasinya masuk yang ke kebijakan 2. Tarifnya lebih mahal ya. Iya sih, lebih mahal dikit. Lebih mahal. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga menjawab ya Pak Ali dari Ibu Tika, thank you katanya. Ya, silakan dilanjut nih Pak. Iya, silakan. Oh, ada satu lagi langsung pertanyaan Pak, kalau punya rekening bank 1 miliar di akhir 2017 dan belum dilapor di SPT, tapi di akhir 2018 rekening
rekeningnya sudah ditutup, ini bakal ketahuan nggak ya? Dan dananya sudah dipakai untuk konsumsi, apakah tetap dilaporkan di PPS? Nah, ini sebetulnya agak dilematis sih, karena kalau mau dilaporkan, dananya udah dipakai habis kan, dikonsumsi habis. Dikonsumsi itu berarti tidak berubah bentuk dari jumlah 1 miliar menjadi aset lainnya. Nah, memang bisa ditanya juga sih, dari mana sumber 1 miliarnya. Dan kalau itu diketahui, ya kita jadi repot sih. Kita bilang udah habis juga nggak bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita lapor sekarang, kok rasa-rasanya mau bayar 14% dari 1 miliar, 140 Yang sudah nggak ada ya? udah nggak ada kok, sayang sekali gitu. Saya nggak berani menyarankan nggak ikut atau ikut, Pak. Jadi Bapak lebih ke judgement personal lah. Kalau memang rasa-rasanya, karena gini kan kita juga punya pemahaman ya, daluarsa penagihan itu 5 tahun. Kalau Bapak punya informasi 2017, ya kalau 5 tahun kan berarti selesainya 2022 nih. Ya berharap-harap banyak doa aja sampai akhir tahun nggak ketemu kan ya lewat juga nanti daluarsanya. Apakah mau begitu nggak apa-apa juga. Tapi kalau Bapak mau tenang bahwa itu belum pernah dilaporkan, nggak apa-apa juga. Hanya kan harus keluar uang segitu banyak. Apakah mau ambil burden itu? Nah, saya nggak pada posisi menyarankan untuk tidak ikut. Nah, tapi pilihannya ada di Bapak. Ya, keputusan ya, dengan mempertimbangkan untung ruginya ya Pak Riki ya. Iya. Nah, oke, ada pertanyaan lagi. Mau ikut PPS, kalau nggak punya uang gimana ya Pak? Karena kalau di daerah banyak yang punya aset tanah, tapi nggak punya cash, apa bisa ikut dianggap utang? Benar sih Pak, kadang-kadang dilematis uang tebusan ya, karena asetnya ada, tapi nebusnya nggak ada gitu. Nah, kalau yang sudah terjadi ya Pak, ini pengalaman saya waktu mendampingi klien di tahun 2017. Yang pasti dia cari cara untuk menebus, membayar PPh final. Dengan cara gimana? Utang ke bank. Nah, utang itu kan nanti bisa jadi pengurang asetnya juga. Nah, jadi di satu sisi dia punya aset, tapi di sisi lain dia punya utang. Tapi kalau dia nggak gunakan kesempatan ini untuk ikut Ungkapkan ya. ungkapkan deklarasi waktu itu, resiko yang dia tanggung sangat lebih besar nantinya. Sangat lebih besar, karena data-data mengenai kepemilikan tanah ya, sekarang ini kan Pak Jokowi makin intens untuk memberikan sertifikat atas tanah ya. Itu makin bagus nanti. Dan pasti akan kompilasi datanya sangat mudah diketahui milik siapa atau bagaimana terjadi perpindahan haknya. Kalau boleh saya sarankan, Bapak cari cara lah supaya bisa ada dana untuk bayar. Karena resikonya lebih besar ya, Pak, jika tidak diungkapkan ya, mempertimbangkan hal itu ya. Resikonya mahal, lebih besar. Kalau misalnya aset itu nilainya 5 miliar ke atas saja, kita udah kena tarif tertinggi itu, 35%. Gitu. Baik, Pak Riki. Ada Ya. lagi pertanyaan, mau bertanya lagi. Untuk kebijakan 2 itu, bukankah untuk harta perolehan tahun 2016 sampai 2020? Sementara yang mau dilaporkan tadi adalah harta perolehan tahun 2015 ke bawah. Contoh untuk rumah yang dibeli tahun 2008, tetapi orang pribadi tersebut belum pernah ikut amnesti. Nah, gimana tuh Pak Riki? Betul, ini pertanyaan yang kritis. Karena asumsinya kan kalau 2008 aset itu tidak pernah dilaporkan, asumsinya udah ikut TA1 ya. Tapi kan ternyata TA1 pun nggak ikut,
Ya. Sekarang TA2 mau ikut, tapi seolah-olah terkendala dengan perolehan. Yes. Nah, kalau saya bacanya sebetulnya bagi mereka yang belum ikut, bukan berarti dibatasi untuk perolehannya mulai dari 2016. Bukan berarti 2016 saja, karena sebelum 2016 pun nggak apa-apa, sepanjang memang itu harta yang belum diungkap. Dari mana kita tahu? Tentunya kan dari dokumen kepemilikan. Kepemilikan apa? Begini Bapak Ibu, saya percaya bahwa audiens di sini berkeluarga gitu, dan suatu saat nanti harta itu akan diwariskan ya. Apalagi kalau bentuknya tanah dan bangunan. Resiko terbesar adalah kalau aset itu, ini yang ngomong Ibu Menteri Keuangan nih, bukan saya nih. Resiko terbesar adalah kalau aset itu belum pernah dilaporkan di SPT pemberi atau Bapak Ibu, dan tiba-tiba ahli waris terima, itu yang jadi susah tuh ahli waris. Jadi dianggap dia punya penghasilan. Nah, konteksnya begitu. Nah, kalau misalnya harta yang diperoleh 2008 belum pernah dilaporkan di SPT Bapak atau Ibu, dan suatu saat dialihkan ke anak, dan dokumen itu terekam di transaksi kantor pajak, karena balik nama kan ada BA, BPHTB, terus ada PPh final juga ya. Nah, kalau dianggap ini dalam tanda kutip warisan yang belum pernah dilaporkan oleh pemberi, warisan itu kan pemberinya sudah meninggal ya. Kalau hibah tuh kedua-duanya masih hidup. Nah, si penerima itu akan jadi kena beban dalam tanda kutip. Seolah-olah ini adalah harta yang belum pernah diungkap oleh pemberi atau orang tua. Oke, jadi saran praktis saya, ya ikutkan aja di PPS ini. Laporkan di SPT pribadi kita sebagai bagian dari harta yang akan diungkap. Supaya tenang kita nanti pada saat ada cross check dari mana sumbernya, kalau suatu saat nanti diwariskan sudah pernah dilaporkan di SPT orang tua. Dan ini menjadi fakta kejadian dari apa yang saya alami keseharian sebagai praktisi perpajakan. Membuktikannya susah setengah mati nih. Ini punya bapaknya, ini bagaimana? Susah ya. Pertanyaan dari kantor pajak sederhana. Kenapa nggak dilaporin gitu? Nah, itulah yang kita cegah. Laporin aja di bapaknya, kan selesai urusan kita. Ya, ya. Nah, itu jawabannya Pak. Jadi laporkan saja. Semoga menjawab ya. Ada 2 lagi. Habis ini Pak Riki masih ada materinya? Masih ada materi yang sedikit lagi atau sudah selesai? Masih ada ya satu lagi ya? Satu lagi sih, saya sampai halaman 9 aja ya. Oke, kalau gitu saya bacakan 2 pertanyaan. Sehabis itu Pak Riki menyelesaikan paparannya dulu ya. Iya. Batas maksimum pelunasan uang tebusan ini kapan ya Pak? Tanggal 30 Juni 2022. 30 Juni ya. 30 sekaligus dengan penyampaiannya ya Pak ya, di hari yang sama berarti ya Pak ya? Iya, sekaligus dengan penyampaian SPPH, Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta. Nah, berbarengan, dan itu mudah sekali sekarang. Jadi kantor pajak sangat memudahkan, semua online. Jadi tidak perlu tatap muka. Kita bersyukur karena adanya pandemi, bukan kita senang dengan pandemi, tetapi kita jadi dilatih untuk online. Saya itu termasuk yang percepatan ya Pak dalam hal teknologi ya sepertinya ya. Saya itu termasuk yang gatek soal-soal kayak gini. Jadi dengan adanya ini ya dipaksa lah. Jadi ada sedikit kenal teknologi. Nah, kantor pajak pemerintah sudah coba membuat sesederhana mungkin prosesnya. Ini akan lebih mudah dari yang periode TA1 2016 lalu. Sehingga mungkin ya posisi konsultan pajak juga tidak terlalu dibutuhkan, karena
kantor pajak sudah begitu terbuka untuk membantu, menjawab, memudahkan prosesnya. Kalaupun misalnya perlu bertanya, mereka juga dengan senang akan menjawab. Kita tinggal hubungi aja Kering Pajak. Bagaimana dong caranya? Bagaimana? Nah, ini betul-betul dibuat mudah dan sederhana. Jadi kepastiannya ada. Silakan ikut. Nah, menjawab pertanyaan Ibu tadi, kapan berakhirnya adalah 30 Juni. Nah, masih ada waktu 4 bulan bersamaan dengan penyampaian SPPH, Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta. Gitu. Oke, pertanyaan satu lagi, sehabis itu Pak Riki paparan selanjutnya ya. Bagaimana rumah orang tua yang tidak punya penghasilan dan tidak pernah melapor SPT, apakah perlu dilapor juga? Nah, ini memang kalau orang tua kita zaman-zaman dulu kan ya nggak terlalu tertib lah ya laporan pajaknya gitu. Kalau saran saya sih ada salah satu klien saya, musisi terkenal lah, adik kandung dari bekas diplomat, punya mama umur 92, datang ke saya bilang, ini belum pernah dilaporin hartanya, nanti kalau kebetulan mamanya masih ada ya, masih sehat, masih bisa dimintain pendapat. Bagaimana ya nanti kalau tiba-tiba beliau pergi, terus siapa yang ngelaporin? Ya saya bilang, laporin aja di salah satu. Bikin dulu surat hibah supaya beres. Karena kalau enggak nanti gimana ceritanya. Kok ada harta yang dijual atau diwariskan tapi sumbernya belum jelas. Nah ini kan diperolehnya udah lama banget. Lama bangetnya memang lama-lama banget sih ya, kira-kira tahun 80-an atau ya nggak apa-apa, dilaporkan aja, dianggap hibah wasiat. Kebetulan anaknya ada 5, ya pilih aja salah satu, siapa yang mau melaporkan dulu, hibahkan aja dulu. Karena hibah itu kan sebetulnya bukan objek pajak, nah, tapi bukan diungkap, ya, jadi kita nggak perlu bayar. Nah, jadi saran saya kalau punya orang tua yang memang tidak lapor dan memang tidak punya NPWP, ya anaknya bantu deh salah satu. Jadi rukun-rukun aja anak-anak itu, siapa dulu yang mau dipakai namanya, nah nanti lapor di dia sebagai hibah. Nah kalau ditanya orang tuanya di mana, udah iya orang tua saya udah tua dan ini ada pernyataan hibah, dibuat aktenya, tapi ini bukan diungkap. Nah bukan diungkap, jadi nggak ditebus. Tapi paling nggak dari salah satu ahli waris yang adalah anak ya, laporkan. Nah nanti begitu ternyata memang ada kesepakatan dari para ahli waris untuk status dari harta itu, ya tinggal dibagi. Sehingga tidak ada lagi objek pajak atas aset yang sama. Ini saran saya, mungkin bisa membantu ya. Tapi tetap dilaporkan intinya. Ya. Jadi dari orang tua dihibahkan ke salah satu anak, kemudian salah satu anak ini melaporkan ya. Begitu ya Pak Riki? Ya. Oke Pak Riki. Ada jembatannya ya. Ya, mungkin bisa paparannya dilanjutkan dulu karena waktunya kita juga tidak banyak lagi. Silahkan. Oke, ini konsekuensi kurang ungkap ya. Yang tadi, terus berikutnya yang sesudah ini, slide berikutnya. Nah ini yang untuk kebijakan 2. Nah jadi yang ikut kebijakan 2, kena tarifnya 30%, terus sanksi KUP. Tarifnya 30%, pasal 11 ayat 2 Undang-Undang HPP. HPP itu harmonisasi perpajakan ya. Harmonisasi peraturan perpajakan. Nah kita melaporkan. Sebetulnya yang kita khawatir itu kantor pajak bisa tahu sih, nah, kalau dia nggak tahu nggak apa-apa juga, tapi dia bisa tahu gitu. Repotnya dia bisa tahu. Contoh lah, salah satu partner saya di sini beli motornya kebetulan Honda yang gede itu apa sih, yang cc-nya sampai 250 cc gitu, dan belinya di 2019 dan nggak dilapor dan ketahuan juga gitu, ya akhirnya bayar.
motor gitu. Motor bukan hal-hal yang aneh, itu motor. Motor yang 250 cc itu ketahuan. Nah, hal-hal yang kira-kira kalau harta itu perolehannya ada terkait dengan bukti kepemilikan, ya STNK, BPKB, akta, sertifikat, laporan Antam, atau segala macam, ya saran saya sih lapor deh. Nah, kecuali yang memang tidak didukung oleh bukti kepemilikan, ya kita boleh pikir-pikir, nggak usah lapor lah, nanti kan kita pakai atau kita konsumsi habis juga. Nah, tapi kalau dengan sesuatu yang terikat, pihak ketiga yang mengeluarkan bukti kepemilikan, saran praktis saya lapor aja. Nah, karena kalau enggak, sanksinya cukup besar juga sih sanksinya. Nah, kita nggak mau kan jerih payah kita habis hanya untuk bayarin denda. Sharing lah, ada salah satu klien saya yang jualan thinner gitu. Kebetulan mereknya terkenal, yang menghemat seperak 2 perak dikumpulin. Saya begitu ketangkep, dan ketangkepnya juga karena ada indikasi laporan dari lawan transaksi, didatangin ke kantornya, disegel ruangannya, disedot data di servernya, terungkaplah bahwa dari laporan dia yang omsetnya 71 miliar, sebetulnya dia omsetnya sekitar 240 miliar. Kebayang nggak? Ketangkap, dan akhirnya apa? Aduh, kasihan juga, umurnya udah 70-an, ya tokonya nggak terlalu besar, tapi omsetnya lah model-model glodok gitu. Nah, akhirnya membayar sanksinya puluhan miliar, stres, jadinya sakit jantung, operasi, kemana-mana, nggak bisa tidur, berantem di rumah tangga. Aduh, saya bilang, ya gitulah, Bapak kalau memang mau melakukan sesuatu, ya memang harus siap dengan risiko dan konsekuensinya, karena kita tidak berdiri sendiri. Kita rapih misalnya, tetapi kalau kita bertransaksi dengan orang, dan yang kita transaksikan nggak kita lapor, ada suatu saat tertentu, kalau orang itu diperiksa, dampaknya ke kita juga gitu. Nah, benar, seperti yang terjadi saya alami di klien ini. Dampaknya ya kena juga, padahal bukan dia yang nggak benar, kurang lapor, tapi karena orang yang diperiksa, akhirnya dia jadi terperiksa, dan waktu dilakukan sidak, diketahui data yang disedot dari analisa forensik data komputer, diketahui memang ada laporan yang kurang, under declare. Nah, karena hal-hal seperti itu, pilihannya kan mau ditebus atau mau berujung ke pidana perpajakan. Nah, kalau pidana perpajakan, selain kita juga harus bayar uang, ya ada tambahan konsekuensi kurungan kan, paksa badan kan. Ya udahlah, tebus saja. Karena kalau enggak, selain nama baik, juga kalau kita dikurung kan, jadi nggak bisa berusaha. Kalau udah nggak bisa berusaha, berarti nggak bisa cari sesuatu yang sifatnya akan menutup kerugian karena ketetapan pajak. Nah, itu yang kita hindarkan. Nah, ada satu slide lagi sesudah ini, Bu Oki. Nah, saya rasa yang slide terakhir gambaran umum ya, supaya kita bisa diskusi lebih. Nah, ini gambaran umum. Nah, bagi peserta yang memang mau slide ini, saya sih nggak keberatan berbagi. Silakan saja mintanya ke Ibu Oki. Bagaimana caranya nanti biar Ibu Oki yang atur. Karena bagi saya semakin banyak yang paham, sebetulnya posisi kami adalah counterpart dari otoritas perpajakan yang menjadi corong juga untuk memberi pemahaman sehingga timbul kesadaran akan kewajiban perpajakan menjadi lebih luas. Saya punya prinsip, kalau kita nggak tahu atas sesuatu hal, yang ada adalah khawatir. Tapi kalau kita tahu, mudah-mudahan kekhawatirannya jadi berkurang dan kita menjadi antisipasi. Ya contohnya prokes. Kita menganggap
COVID remeh, tapi ternyata kita kena juga gitu. Tapi saya termasuk yang alumninya. Alumninya ya, Pak. Alumni. Dan puji Tuhan anak saya juga alumni, tapi alumninya 2 kali malah. Sekarang masih proses yang pemulihan. Jadi benar-benar prepare for the worst, expect for the best. Jadi kita harus siap untuk yang terjelek, jangan ignorance, ya, jangan abai, jangan lalai, ya kenalin aja lah. Saya konsultan pajak puluhan tahun, tapi bukan berarti saya suka rela membayar pajak, nggak juga, nggak ada yang suka bayar pajak. Cuman masalahnya lebih baik kenalin aja gitu. Terus bagaimana cara mengantisipasinya. Kalau yang praktek-praktek penghindaran pajaknya terlalu vulgar, itu hanya tunggu waktu saja, nanti akan ketahuan. Karena data perpajakan sangat komprehensif sekarang ini. Nah, ini flowchart, jadi pengungkapannya sederhana nih, 1, 2, 3, 4, 5, sudah selesai tuh. Nah, ini tadi yang menjawab pertanyaan Ibu, bagaimana caranya, ya kita bisa di-download kok ini semua. SPPH bisa di-download, online kan semua, skat juga otomatis. Kalau misalnya ada yang salah, pembetulan juga boleh sekarang. Tahap kedua, yaitu tahap 3, tahap 4, tahap 5 ini repatriasi atau investasi, tahap 5. Nah, selebihnya adalah form-form yang penghitungan-perhitungan. Nah, ini ada banyak nih slide-nya, saya udah bikin untuk Ibu Oki, ada kurang lebih 39. Nah, kita baru di 9 aja lah cukup. Baru di 9 ya. 9, jadi 30. Harusnya seminarnya 2 jam ya Pak Riki ya? Harusnya 2 jam. Jadi tapi dari 39 ini selebihnya detail mengenai teknis, nah, nanti bisa ditanya. Ya, saya akhiri, nah nanti kita akan diskusi, silahkan kembali ke Ibu Oki, terima kasih. Ya, Pak Riki terima kasih banyak, Pak Riki menerangkannya sangat gamblang dan lengkap ya, kalau buat saya kita bisa benar-benar tahu banyak hal pada malam hari ini. Tapi pertanyaan masih cukup banyak ya, mungkin saya batasi 2 dulu. Ya, ini ada dari Ibu Rosalia nih. Keren Pak katanya ya. Terima kasih. Batasi 2 ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti Ibu Endah bisa taruh kontak Pak Riki juga sebagai konsultan pajak. Bapak Ibu juga mungkin punya klien atau Bapak Ibu sendiri membutuhkan jasa konsultan pajak ataupun advokat, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Riki. Ya, saya akan bacakan pertanyaannya. Pak, kalau punya rekening yang dibuka di tahun 2016 dan masih ada sampai akhir 2020, serta belum diungkap di SPT, berapa saldo yang dilaporkan di PPS? Karena setiap akhir tahun saldonya berbeda-beda. Kita lapor yang 2020 aja, nggak usah yang dari awal, karena kan sifatnya neraca ya. Neraca itu kan rekening-rekening real, kecuali aset yang non-liquid. Nah, itu bolehlah dengan perolehan. Tapi kalau rekening di bank, yang lalu diabaikan aja, Bu. Kita ambil saldo yang 2020 kalau memang masih ada rekeningnya. Iya. Dan satu lagi pertanyaan terakhir, Pak, kalau simpanan logam mulia perlu dilaporkan? Ada jejaknya enggak? Kalau ada jejaknya enggak ini? Kalau ada jejaknya, laporlah. Kalau ada sertifikasi Antam, kita di situ sebagai pembeli, ya nanti Antam juga lapor soalnya. Tapi kalau kita beli, misalnya logam mulianya di toko-toko emas, ya praktisnya sih nggak usah lapor lah, karena kalau misalnya ya itu dijual juga kan kita dipotong ya, dipotong bisa 6.000 atau 8.000 per gram ya kalau logam mulia. Nah, jadi saran praktis saya, kalau memang ini jumlahnya signifikan dan terregistrasi sebagai pembeli di Antam, ya sebaiknya lapor. Nah, gitu. Iya, Pak Riki sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman. Sama-sama.
Pastinya akan sangat senang ya dengan paparan yang sangat jelas dari Pak Riki. Waktu juga yang memisahkan kita, Bapak Ibu semuanya. Dan tadi Pak Riki katakan ya bahwa ini semuanya juga boleh di-share. Silahkan yang mau bisa hubungi saya di 0816 1104995 ya. Jangan nanti ngerecokin Pak Riki nih, kontaknya Pak Riki nanti aja kalau ada konsultasi pajak gitu ya Pak ya. Kalau yang Iya, materi tadi boleh minta ke saya saja. boleh. Bapak Ibu semuanya, dan bagi Bapak Ibu yang senang ya berbincang-bincang mengenai berbagai hal, Bapak Ibu bisa masuk juga ke WA Group dari Idayanti Sudiro di Indonesia Belajar. Bapak Ibu bisa hubungi dengan Ibu Endah. Ya, nanti di situ setiap 2 minggu sekali kita akan masuk ke berbagai macam topik ya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan foto bersama. Bapak Ibu semuanya yang kebetulan ada di depan komputer atau HP-nya boleh dibuka supaya kita bisa saling kenal juga satu sama lain. Mas Dio akan bantu untuk foto bersamanya. Silakan Mas Dio. Selamat malam Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Kita akan foto 2 kali ya. Iya. 1, 2, 3. Foto yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih Pak Riki, terima kasih Bu Endah, Mas Dio, dan semuanya. Selamat malam, sampai ketemu 2 minggu mendatang. Terima kasih. Selamat malam.